kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Coba sekali lagi, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. IPA. Mata pelajaran apa anak-anak? IPA. IPA. Siapa yang tahu singkatan dari IPA? Saya, Bu. Nah, siapa namanya? Ises. Ses. Apa Ses? IPA adalah ilmu pengetahuan alam. Pinter. Jenny, kepanjangan IPA apa Jen? Iya, coba lebih keras lagi Jen. Ya, kalian pintar semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa anak? Jenis-jenis cermin dan sifatnya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Ses Adila. Hadir. Jenny. Oke, adik semua ya. Langsung saja anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis cermin dan sifatnya. Nah, sebelum kita belajar tentang jenis-jenis cermin dan sifatnya, kalian sudah tahu belum pengertian dari cermin itu sendiri? Belum, Bu. Jenny? Belum. Nah, jadi anak-anak, cermin itu ialah suatu alat atau benda yang dapat memantulkan bayangan secara sempurna. Nah, coba diulangi lagi anak-anak. Cermin adalah alat atau benda yang dapat memantulkan bayangan secara sempurna. Sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis cermin ya. Nah, anak-anak, jadi jenis cermin itu ada 3 bagian atau 3 macam. Yang pertama ada yang namanya cermin datar. Yang pertama ada yang namanya cermin datar. Nah, cermin datar itu sendiri sebuah alat atau benda yang dapat memantulkan bayangan secara sama persis seperti objek yang sebenarnya. Dan sifatnya anak-anak, sifat dari cermin datar ini ialah tegak dan sama besar. Artinya, ketika kita berada di dalam cermin, maka bayangan dari cermin itu sendiri akan sama persis seperti bayangan kita yang ada di cermin itu sendiri. Nah, di sini Ibu sudah bawakan beberapa cermin. Nah, inilah anak-anak yang dinamakan dengan cermin datar. Nah, coba kalian perhatikan diri kalian sendiri. Kira-kira diperbesar atau diperkecil? Atau sama? Sama, Bu. Sama.
Sama ya? Sama. Kalau Jenny? Sama. Nah, jadi ketika kita berada di depan cermin anak-anak, bayangan yang dipantulkan oleh cermin ini maka sama persis seperti objek yang sebenarnya. Nah, di sini badan ibu kan bercermin dari lengan sampai ke kepala. Nah, yang dihasilkan oleh cermin ini pun begitu. Nah, inilah yang dikatakan dengan cermin datar. Sifat cermin datar ini yang perlu diingat, sifat cermin datar ialah tegak dan sama besar. Itulah itu yang dikatakan dengan cermin datar. Nah, sudah tahu kan cermin datar itu apa? Sudah, Bu. Contohnya tadi apa, Nana? Cermin yang ada di rumah. rumah. Nah, biasanya cermin digunakan untuk apa, Nana? Bersolek. Nah, ini mau berias ya. Nah, apalagi anak-anak biasanya digunakan cermin ini? Merapikan baju, merapikan dasi, merapikan jilbab, untuk berhias, dan masih banyak lagi ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, anak-anak, kalau tadi kita membahas tentang cermin datar, sekarang kita beralih ke cermin cembung. Nah, cermin cembung ini ialah jenis cermin yang nomor 2. Nah, cermin cembung ini ialah cermin yang lengkungannya mengarah keluar, sama persis seperti perut orang yang sedang hamil. Bisa dibayangkan anak-anak? Nah, perut orang hamil itu mengarah ke depan kan lengkungannya, seperti itu. Nah, jadi sama, cermin cembung juga seperti itu. Nah, contohnya pada spion. Nah, cermin cembung ini contohnya adalah spion. Nah, saat kita melihat benda yang ada di dalam spion, dia akan terlihat kecil. Nah, spion ini merupakan contoh dari cermin cembung. Nah, sifat dari cermin cembung ini ialah tegak dan diperkecil. Nah, maksudnya tegak diperkecil itu bagaimana, Bu? Nah, saat kita melihat benda yang ada di dalam objek ini, ia tetap tegak. Namun, benda yang dipantulkan di dalam spion ini, dia diperkecil. Nah, itulah yang dinamakan cermin cembung. Sifatnya tadi apa, anak-anak? Tegak dan diperkecil. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita lanjut ke cermin ketiga. Nah, anak-anak, jenis cermin yang ketiga ialah cermin cekung. Nah, kalau tadi kita membahas cermin cembung yang arahnya keluar, nah sekarang kebalikannya. Cermin cekung ini ialah cermin yang melengkung ke dalam. Nah, contohnya pada sendok. Nah, coba kalian pegang satu-satu sendok ini. Nah, kayak seperti ini. Nah, di sini kan ada lengkungan. Coba lihat dulu. Di sini ada lengkungan. Nah, itu dinamakan cekung. Nah, saat kita menempatkan sendok ini di depan wajah kita, maka wajah kita akan ada di sini ya. Nah, tapi pantulan bayangan yang ada di dalam sendok ini ia terbalik. Nah, jadi sifat cermin cekung ini ialah terbalik dan diperkecil. Nah, anak-anak perlu kita ketahui bahwasanya
Kalau cermin datar itu sifatnya hanya satu, Sama. tegak dan sama Sama. besar. Sama besar. Kalau cermin cembung itu tegak dan sama dan Kecil. Nah, berbeda dengan cermin cekung. Kalau tadi kita membahas cermin datar dan cembung, nah kalau cermin cekung ini dia ada dua sifat anak-anak. Yang pertama sifatnya terbalik dan diperkecil. Contohnya pada sendok ini. Ya. Nah, dan yang kedua bisa terbalik dan Besar. Nah, kenapa dia bisa terbalik, diperkecil, dan kenapa dia bisa terbalik dan diperbesar anak-anak? Ada yang tahu? Kalau kita pakai yang cekung, hasilnya dia terbalik dan diperkecil. Ya. Kalau kita pakai yang cembung, hasilnya besar dan diperkecil. Besar dan tegak dan diperbesar. Ya, bagus. Kalau Jenny? Belum tahu ya? Nah, maksud ibu tadi, cermin cekung ini dia ada yang sifatnya terbalik dan diperkecil. Sedangkan yang kedua, sifat keduanya terbalik dan diperbesar. Nah, kalau ini cermin cekung yang sifatnya terbalik dan diperkecil. Nah, kalau ini bukan anak. Ini namanya cermin cembung. Kenapa? Karena dia tidak terbalik. Iya. Benar? Benar. Coba kalian letakkan sendok ini di depan kalian. Kira-kira kalian terbalik tidak? Tidak. Nah, inilah yang dinamakan cermin Cembung. berarti bukan cermin. Cekung. Nah, yang cermin cekung itu yang ada di sini. Nah, jadi cermin cekung itu bukan ada di sebelah belakang, tapi cuma ada di sebelah depannya. Nah, yang depan ini ialah cermin cekung yang sifatnya terbalik dan diperkecil. Nah, bagaimana Bu yang cermin cekung yang terbalik dan diperbesar sifatnya? Nah, itu tergantung pada bendanya. Kalau bendanya besar, maka ia akan terbalik dan diperbesar. Nah, kalau bendanya kecil, maka dia akan terbalik dan diperkecil. Nah, itulah penjelasan dari ketiga cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Oke. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira selain sendok yang termasuk ke dalam cermin cekung, benda apa lagi anak-anak yang kira-kira masuk ke dalam cermin cekung? Senter, bagus, pintar. Jadi tidak tahu. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya sama siapa namanya tadi? Ses Adila ya. Nah, Ses Adila, kenapa kamu memilih senter sebagai contoh dari cermin cekung? Karena tidak tahu ini saya tadi itu. Oke, seperti ini ya. Nah, cermin cekung ini contohnya salah satunya sendok ya, yang tadi. Nah, termasuk juga senter. Nah, di dalam lengkungan yang ada dalam senter ini merupakan salah satu contoh dari cermin cekung. Kenapa? Saat kita meletakkan senter ini di depan muka kita, maka ia akan terbalik. Dan ini dinamakan cermin cekung. Nah, dan ini juga diperkecil anak-anak. Coba lihat, kira-kira sesuai tidak badan kalian dengan bayangan yang dipantulkan oleh senter ini? Tidak. Lebih besar atau lebih kecil? Kalau Jenny? Apa? Lebih kecil. Nah, jadi cermin cekung yang ada di dalam senter ini ialah Cekung. terbalik dan diperkecil. Nah, kalau sifatnya terbalik dan diperkecil, itu artinya termasuk dalam cermin cekung. Nah, sekarang Ibu kembali ke cermin cembung. Kalau tadi Ibu mengambil spion,
contohnya spion. Nah, sekarang kira-kira menurut kalian apalagi sih yang bisa dijadikan contoh dalam cermin cembung dalam kehidupan kita sehari-hari? Jenny? Tidak tahu. Oke. Kalian pernah melihat mangkok? Pernah. Mangkok stainless? Pernah. Pernah? Nah, mangkok stainless itu juga merupakan salah satu contoh dari cermin cembung. Kenapa, Bu? Karena saat kita meletakkan wajah kita di depan belakang mangkuk itu, maka wajah kita akan tegak dan diperkecil. Pintar. Nah, itu contoh kedua. Nah, sekarang kita ulangi lagi ya. Kita kembali ke cermin datar. Nah, kalau tadi contohnya ada pada cermin ini, kira-kira benda apa lagi yang bisa jadikan contoh dari cermin datar ini, anak-anak? Kayak ini. Kaca HP. Kaca HP. Kaca HP kira-kira sama besar tidak dengan aslinya? Sama ya? Oke, itu yang kedua. Jenny, coba. Apalagi contohnya? Oke. Nah, jadi contoh yang ketiga itu kalian pernah melihat kaca kecil yang untuk seperti yang ada di bedak? Oh iya ya. Pernah melihat? Pernah? Pernah. Nah, itu juga termasuk ke dalam contoh dari cermin datar. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Kan tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis cermin dan sifatnya. Nah, jenis-jenis cermin itu ada berapa, anak-anak? 3. Ada 3. Yang pertama, Cermin datar, cermin Ya. cembung, dan cermin cekung. cermin datar, cermin cembung, dan cermin Cekung. cekung. Nah, sifat dari cermin datar ialah Tegak dan sama besar dengan hasil yang ditampilkan. ya, pintar. Kalau yang kedua, sifatnya tegak. dan diperkecil. Nah, tegak dan Kecil. diperkecil atau diperbesar? Diperkecil. Diperkecil. Oke. Dan yang ketiga, cermin cekung sifatnya Terbalik dan diperkecil. itu yang pertama. Yang kedua, Yang kedua, ini maksudnya. Yang kedua, anak-anak, cermin cekung ini mempunyai 2 sifat. ya. Sifatnya yang pertama terbalik dan diperkecil, dan yang kedua terbalik dan diperbesar. Ini sudah paham, anak-anak? Insya Allah paham, Bu. Oke. Ibu kira sudah cukup ya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Marilah membaca doa untuk pulang. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.